Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Saro Hidayah, yang kedua Fakih Hamidi Mustafa, yang ketiga Nanang Fadila, yang keempat Muhammad Iqbal Pangestu. Di sini kami akan menjelaskan materi dasar teori dengan judul layar merupakan peralatan sederhana yang dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sebagai alat angkut suatu barang tertentu untuk kapasitas kecil, besar. Layar dijadikan sebagai alat transportasi yang cepat dan efisien. Conveyor terdapat beberapa macam seperti roll conveyor, bell conveyor, dan lain sebagainya. Dalam sebuah industri, kadang-kala terdapat bahan-bahan yang berat dan juga berbahaya. Bahkan tidak bisa jika dibawa atau diangkut oleh manusia, sehingga diperlukan alat bantu angkut untuk mengatasi keterbatasan manusia tersebut. Dalam hal tenaga untuk menjaga keselamatan dan keamanan para pekerja industri. Untuk itu, mesin conveyor banyak dipilih sebagai alat angkut bahan-bahan industri pada umumnya. Prinsip kerja yang dilakukan oleh mesin ini pun sangat simpel dan sederhana. Motor listrik yang ada pada mesin akan berputar, yang nantinya diteruskan ke gearbox. Meskipun demikian, saat ini sudah banyak yang menyatukan motor listrik dengan gearbox, sehingga lebih praktis dan simpel. Tenaga yang dihasilkan dari motor listrik dengan gearbox ini akan diteruskan langsung ke device pulley. Selain pengguna gearbox dalam penggerakan mesin, ada juga yang menggunakan jenis mesin serve conveyor. Tentunya penggunaan mesin ini lebih simpel dan mudah. Apalagi pada mesin screw ini tidak melakukan seperti yang seprepak yang banyak. Meskipun demikian dalam penggunaannya, mesin ini memerlukan ruang tertutup untuk mengangkut muatan khusus. Lalu pada dasarnya prinsip kerja mesin conveyor ini tidak terlalu rumit, hanya sebatas pergerakan motor yang nantinya akan bergerak bel pembawaan muatan. Nantinya muatan ini bisa berpindah lebih cepat. Ketika Anda ingin memilah barang bisa dengan mudah dilakukan untuk prinsip kerja conveyor yang harus Anda lakukan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Iqbal Pangestu. Terima kasih, saya lanjutkan. Untuk diagram blok ada sensor 1, sensor 2, dan sensor 3. Kemudian masuk ke PLC. Untuk itu disalurkan ke electrical valve 1, 2, dan 3. Kemudian PLC memproses conveyor dan motor DC. Selanjutnya ada diagram air system. Program sistem akan dimulai, kemudian kontrol conveyor dengan input device, push button, start dan stop, kemudian instruksi kontak, kemudian instruksi out, operand key, kemudian cek instruksi kontak dan keep. Akan masuk ke instruksi kontak dan akan dilanjutkan ke operan internal relay, out key, kemudian mengaktifkan output. Selanjutnya eksekusi instruksi kontak dan on. Kemudian instruksi out, operan key, mati, dan cek kontak instruksi interlock dan kontak instruksi interlock clear. Kemudian operan internal refill out dan kemudian end. Desain awal HMI. Ya. Kemudian akan dilanjut oleh Mas Nanang. Monggo Mas Nanang. Terima kasih Mas Iqbal. Saya akan melanjutkan menjelaskan wiring diagram. Di sini kita membuat wiring diagram dengan 3 masukan. Di sini kita memberi masukan 5 volt DC, 24 volt DC, dan 12 volt DC. Kemudian ada emergency, ada saklar emergency, saklar stop, saklar start,
saklar reset sensor 3, saklar reset sensor 1. Untuk saklar emergency kita sambungkan ke PLC slot dengan masukan 202. Kemudian untuk saklar stop kita sambungkan ke PLC slot dengan masukan 01. Kemudian start kita sambungkan ke masukan 00, dan yang terakhir untuk reset sensor 1 kita sambungkan ke masukan 05. Untuk reset sensor 0 untuk reset sensor 3 kita masukkan kita sambungkan ke masukan 06. Kemudian sebelah lagi ada relay 1 dan relay 2. Untuk relay 1 terdapat DC, in, GND, NC, COM, dan ND. Untuk PDC kita sambungkan ke plus 5 volt DC, dan untuk in kita sambungkan ke sensor 1. Untuk GND kita sambungkan ke masukan min 5 volt DC. Untuk NC kita sambungkan ke PLC slot dengan masukan 03, dan untuk COM kita sambungkan ke masukan 24 volt min. Kemudian untuk relay 2 sebetulnya masih sama seperti relay 1, cuman bedanya yang di NC kita masukkan ke PLC slot dengan masukan 04. Kemudian ada bawahnya lagi ada tombol pengunci atau sensor 2. Kita sambungkan ke PLC slot dengan masukan 01. Kemudian disambungkan lagi ke conveyor 1. Maaf, di sini ada kesalahan dalam penulisan. Untuk conveyor 1 itu di bawah dan conveyor 2 ada di atas. Kemudian untuk conveyor 1 kita sambungkan ke, untuk conveyor 2 kita sambungkan ke PLC slot dengan masukan 02, kemudian sambungan lagi ke masukan 12 volt DC. Sebelahnya lagi ada COM. Kita sambungkan ke COM 1. Di sini ada papan dengan isi tombol, yaitu tombol sensor 1, tombol sensor 2 atau pengunci, dan tombol sensor 3. Ada tampilan total barang, tampilan conveyor 1, tampilan conveyor 2. Bawahnya lagi ada COM 2, ada tombol emergency stop, ada tombol emergency, ada tombol stop, ada tombol reset sensor 3, ada tombol start, ada reset sensor 1. Ya, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari wiring diagramnya. Kemudian dilanjut dengan desain HMI. Desain HMI siapa? Aku. Mas Fakih ya? Ya, terima kasih Mas Anang. Akan saya lanjutkan lagi. Ya, seperti inilah bentuk atau rangkaian dari ladder diagram ya. Di sini 000.00 itu sebagai start ya. Setelah itu 0001 itu sebagai stop, dan 0002 itu sebagai emergency. Di sini adalah internal relay ya, dengan kode 6.0. Lalu di sini ketika ladder dari start ini dimulai, push button 1 ini dimulai, maka dalam hitungan bit kelima ya, di sini ya, ini buzzernya itu akan kedip-kedip. Setelah buzzernya kedip-kedip, maka conveyor 1 otomatis akan menjalankan mesinnya, motornya. Nah, di sini ada counter ya, sensornya menggunakan counter ya. Jika buzzernya sudah kedip selama 5 detik, maka counternya langsung menyala ya. Di sini langsung menyala. Nah, jika barang yang sudah lewat itu sudah lebih dari 24, maka counternya itu akan menjadi
ke sini ya, komponen 1. Komponen 1 itu motor. Lanjut. Jika konveyor 1 sudah terpenuhi, maka konveyor 2 akan jalan lagi dengan menggunakan sensor counter. Ya. Dan yang terakhir adalah 100.3. Ini gunanya untuk menghitung barang dan untuk penggunaan packing. Ya. Oke, saya lanjutkan ke sini ya, simulasi dari CX Designer. Ya, dari sini adalah desain dari HMI yang kita bikin ya, menggunakan CX Designer. Nah, di sini terdapat indikator push button 1 start, stop, emergency ya. Nah, di sini gunanya buzzer tadi. Jika buzzernya itu sudah, maka sensor 1 akan terdetek dan konveyor 1 akan menyala. Jika sensor pada konveyor 1 mendeteksi terdapat 5 barang yang lewat, konveyor 1 akan mati. Ya. Jika sudah lewat nih 5 barang, konveyor 1 akan mati. Dan sensor 2 akan mendeteksi ya dan hidup. Tetapi jika sensor pada konveyor 2 mendeteksi 5 barang yang lewat, konveyor 2 akan mati dan konveyor 1 akan menyala kembali. Itu prinsipnya. Ya. Nah, jika tombol stopnya ditekan, ya, di sini konveyor 1 harus keadaan mati dulu. Ya. Kemudian konveyor 2 agar tidak ada barang yang kembali gitu loh, kembali menyala atau yang tertinggal di konveyor. Nah, jika emergency ditekan, maka konveyor akan langsung mati keseluruhan. Ya. Berarti ini kalau stop itu istilah saja. Ya baik. Nah, di sini sensor 3 itu gunanya untuk mendeteksi kalau yang barang udah masuk ke dalam packing itu penuh gitu. Nanti akan indikatornya keluar. Nah, kita coba langsung ke sini. Kita tes. Kita start. Oke, tunggu ya guys. Nah, jika di sini sudah running, maka akan muncul tampilan dari CX Designer. Nah, ini adalah tampilan tes modenya. Ya, kita coba di sini. Kita pencet start ya. Nah, buzzernya akan menyala setelah 5 kali. Nah, langsung sini 5 kali. Nah, ini motornya kalau hijau ini berarti menyala. Ini akan mendeteksi. Kita mendeteksinya itu capai 20 barang ya. Konturnya itu menjadi 20. Jadi jika sudah melebihi atau sudah mencapai 20, maka di sini ada indikator centang atau checklist. Jadi di sini kita menggunakan 3 sensor dan 3 output. Ya, kita tunggu di sini. Nah, ini jika sudah muncul centang seperti ini, artinya packing itu sudah penuh dan harus diganti packing yang baru. Ya. Oke, kita close aja. Seperti itu guys caranya. Nah, di sini sebentar, jika kita stop, nah, oke. Berarti jika di sini sudah mati, maka otomatis ini juga mati ya. Kita start lagi. Nah, buzzer menyala. Ya, seperti itulah caranya untuk desain sistem kendali konveyor. Ya. Ya, cukup sekian. Akan ditutup oleh Mbak Saroh. Mbak Saroh. Demikian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.